Fida Puspita, saya dari program studi bimbingan konseling. Di sini saya sedang bersama Ibu Anita, selaku guru BK SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Dan sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anita Pratidina. Saya guru BK di SMA 3 Tambun Selatan, mengampu kelas 11 ya. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana peran layanan BK mendukung mencapai tujuan pendidikan nasional? Ya, peranan layanan bimbingan dan konseling itu untuk mewujudkan pendidikan nasional itu ya sangat membantu sekali ya, karena memang peran BK itu kan ada empat kelompok ya, ada bidang. Itu yang pertama bidang bimbingan pribadi, itu untuk mengurusi layanan pribadi siswa, misalkan ada masalah-masalah siswa gitu, karena memang banyak sekali problematika siswa itu yang menyangkut masalah pribadi gitu. Terus yang kedua tentang masalah belajar ya, karena ini masalah belajar itu kan sangat akhir-akhir ini terganggu dengan penggunaan gadget dan media sosial itu, jadi mereka perlu bimbingan yang intensif, terus layanan di bidang sosial, karena dengan adanya gadget anak-anak itu lebih individualis gitu, lebih kelihatan gitu. Jadi untuk bagaimana dia bersosialisasi dengan baik itu juga perlu bimbingan. Dan yang keempat yaitu yang terakhir tentang karir. Jadi bagaimana mereka nanti menentukan masa depan mereka, entah itu mau bekerja atau mau kuliah lagi setelah lulus dari SMA. Jadi di sini BK itu untuk mensupport anak-anak dalam menyelesaikan masalah pribadinya dan dalam karirnya, serta bersosialisasi dengan baik. Berikutnya, mengapa layanan BK perlu dimanajemen secara sistematis di sekolah? Ya, karena kalau nggak di manajemen kita berantakan ya. Jadi semua itu kan harus tertata dan terstruktur gitu ya. Jadi biar berjalan dengan baik gitu. Kan pasti ada rambu-rambunya setiap pekerjaan itu. Yang ketiga, dan menurut Ibu tahapan manajemen mana yang paling sulit dan mengapa? Kalau paling sulit sebenarnya sih enggak ya, kita biasa aja, dijalanin aja dalam tahapan-tahapan tersebut gitu. Jadi insya Allah bisa gitu. Jadi nggak ada yang paling sulit ya, semuanya insya Allah bisa terlaksana. Keempat, ada apakah Ibu memiliki latar belakang pendidikan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling? Kalau bidang pendidikan dan konseling sebenarnya saya dari psikologi ya. Dari psikologi S1-nya baru ngambil akta 4. Jadi sebenarnya di psikologi juga ada tentang ilmu kejiwaan ya, mempelajari ilmu kejiwaan, cuma memang bedanya agak berbeda. Jadi kalau di sekolah makanya kita dulu itu ada akta mengajar untuk ikut menjadi guru gitu. Dan paling saya ikut MGMP kan, musyawarah MGBK ya, bimbingan dan konseling. Itu banyak ilmu baru yang dari situ. Siapa saja yang terlibat dalam mendukung layanan BK di sekolah dan apa saja peran mereka? Yang pertama yaitu wali kelas. Wali kelas itu ya sebagai orang tua di sekolahan ya, orang tua siswa di sekolahan. Yang kedua orang tua siswa itu sendiri, karena memang namanya orang tua walaupun anaknya di sekolah tetap ada banyak peranannya ya, tidak bisa ditinggalkan. Terus yang ketiga yaitu guru-guru semua yang ada di sini, terus wakasek, terutama wakasek kesiswaan, terus semua wakasek ya, dan kepala sekolah, serta masyarakat yang berada di lingkungan sekolah gitu. Apakah program BK Ibu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan siswa? Iya, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kita kadang sebenarnya kebutuhan siswa untuk saat ini gitu disesuaikan.
bagaimana menjaga kerahasiaan dan keamanan data siswa yang menjadi klien Ibu? Kalau di BK kan memang ada akses kerahasiaan ya. Itu paling kita menceritakan paling kalau misalkan itu ketika klien ditanyain dulu ya, siswa itu ditanyain ya konseling namanya konseling ya, katanya ditanyain boleh nggak kalau misalkan hal ini diceritakan, kalau misalkan dia Bu jangan, saya cuma sama ibu aja mau ceritanya, ya udah berhenti di saya gitu. Kecuali kalau saya izin saya cerita, boleh ya ceritakan ke wali kelas, karena wali kelas ini kan ibu kalian atau orang tua kalian pengganti di sekolah, boleh saya ceritakan. Kalau kliennya bilang boleh, ya udah saya ceritakan gitu. Yang lebih atas lagi. Berikutnya, bagaimana kondisi ruang dan fasilitas untuk pelayanan BK di sekolah? Kalau fasilitas sih ya alhamdulillah udah lumayan ya, udah lumayan di sini, jadi ya memadai lah gitu untuk layanan bidang pribadi ya atau kelompok bisa. Yang terakhir, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan program BK yang telah dijalankan? Mengevaluasi, kita lihat perkembangan anak tersebut. Ketika perkembangannya semakin baik, berarti kita berarti berhasil. Ketika belum, ya kita masih di kewajiban untuk mendampingi mereka terus sampai ya sebisa mungkin mereka bisa tuntas dari masalah tersebut. Sekian wawancara dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.